Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Pradita Putri Nilasari NIM 2018-11437. Yang kedua ada Muhammad Haunul Wisdan NIM 2018-11439. Yang ketiga ada Zina Siva Amalinasa dengan NIM 2018-11440. Yang keempat ada Putri Lena Rahmawati NIM 2018-11465. Yang kelima ada Alfi Maulida NIM 2018-11468. Dan yang terakhir ada Muhammad Khairul Razik NIM 2018-11483. Di sini kami akan mempresentasikan materi struktur organisasi pada PT Bank BNI Tbk. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. PT Bank Negara Indonesia atau Persero Tbk yang awalnya berdiri pada 5 Juli 1946. BNI merupakan bank BUMN, badan usaha milik negara Indonesia. Pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. BNI menawarkan layanan penyimpanan dan maupun fasilitas pinjaman, baik pada segmen koperasi, menengah maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. BNI melakukan reassessment visi perseroan menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan, dan misi memperkuat layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama, dan memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Hal ini dilakukan untuk memperkuat keunggulan BNI dalam bisnis internasional melalui jaringan di luar negeri dan dalam negeri, kerjasama partnership, serta pengembangan digital banking dalam menjawab tantangan dan persaingan agar BNI selalu unggul dalam layanan dan kinerja secara berkesinambungan. Oke, baik. Di sini saya akan membahas mengenai masalah yang dihadapi pada perusahaan BNI, atau lebih ke studi kasusnya aja. Kita akan mengkaji bagaimana struktur organisasi yang dipakai oleh BBNI. Nah, jadi permasalahan kali ini akan membahas pada desain perusahaan yang diadopsi BBNI dalam mendukung strategi BBNI yang teroperasi di lintas negara berdasarkan data yang dapat diakses secara publik dan mengalihkan dengan teori yang relevan. Jadi di sini saya sedikit mengulas permasalahan lebih ke studi kasus yang dipakai struktur organisasi oleh Bank BBNI ini sendiri. Struktur organisasi yang diadopsi oleh BBNI ini merupakan salah satu bentuk penerapan struktur multidivisi. Jadi seperti apa sih struktur multidivisi itu? Jadi sedikit saya jelaskan di sini. Struktur multidivisi itu di mana perusahaan membentuk divisi-divisi pada unit bisnis di setiap lini perusahaan yang mereka jalankan. Jadi struktur organisasi yang dipakai oleh perusahaan BBNI itu termasuk pada struktur organisasi multidivisi, di mana
perusahaan membagi divisi-divisi pada setiap lini perusahaan. Oke, akan lebih jelasnya dibahas pada bab pembahasan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Putri Lena Ramwati, NIM 2018 11465. Kali ini saya akan membahas tentang struktur multivisi dan divisi kepatuhan, yaitu yang pertama, struktur organisasi yang diadopsi oleh BBNI adalah salah satu bentuk penerapan struktur multivisi. Pada dasarnya, struktur multivisi membantu mendorong perusahaan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang, serta mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi dalam hal koordinasi dan pengendalian. Dalam struktur multivisi, perusahaan membentuk divisi atau unit bisnis di setiap lini operasi yang mereka jalankan. Dengan demikian, setiap divisi dapat menentukan struktur organisasi yang paling tepat sesuai dengan karakteristik bisnis masing-masing agar dapat bertanggung jawab penuh atas aktivitas operasional yang sedang mereka jalankan. Contoh untuk lini bisnis konsumer, perusahaan memiliki divisi yang dikelompokkan berdasarkan jenis produk, yaitu divisi bisnis kartu dan divisi manajemen wealth yang bertanggung jawab langsung terhadap direktur bisnis konsumer. Selanjutnya yaitu divisi kepatuhan. BBNI membentuk divisi kepatuhan sebagai satuan kerja independen yang menjalankan fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan sendiri adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan itu telah sesuai dan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan terhadap komitmen yang dibuat kepada otoritas pengawas yang berwenang. Divisi kepatuhan sendiri bertanggung jawab secara langsung kepada direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Selanjutnya yaitu divisi hukum. Tugas dari divisi hukum sendiri di sini yaitu yang pertama menyusun kebijakan atau prosedur penanganan perkara pidana dan hukum. Yang kedua yaitu melakukan penyelidikan kasus-kasus atau permintaan direksi. Yang ketiga yaitu mengelola dan mengkaji aspek hukum atau legal BNI. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu menyelesaikan perkara BNI atau pidana perdata. Selanjutnya yaitu divisi manajemen modal. Tugas dari divisi manajemen modal sendiri yaitu yang pertama menyediakan berbagai produk untuk masalah nasabah atau head network. Yang kedua yaitu melakukan pemasaran bersama antara BNI dengan anak perusahaan serta melakukan pemasaran juga dengan perusahaan asuransi yang lain. Yang ketiga yaitu pemasaran dilakukan di cabang-cabang BNI lainnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan bentuk peran formal, konveksi tata kelola, mekanisme pengendalian kewenangan, serta proses pengembalian keputusan. Struktur organisasi yang diadopsi oleh BBNI merupakan salah satu bentuk penerapan struktur multidifungsi yang terdiri dari beberapa divisi, yaitu divisi kepatuhan, divisi hukum, serta divisi manajemen modal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.